dengan power yang dia miliki, dia datang ke Thanos dan dia cabut kepala dan tulang belakangnya seperti di komik. Gila, kurang fan service apa tuh? Halo semuanya, selamat datang di ruang diskusi sinematik, tempat kita bahas film, series, multiverse, dan dunia perfilman tanpa ribet. I order the Peaky Blinders. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang lagi panas banget nih, trailer Avengers Doomsday. Gue punya big teori nih, teori gede yang menurut gue bakal ngejelasin kenapa trailer ini dirilis di premier Avatar Fire and Ash Desember ini. Avengers Endgame itu sebelumnya dijadwalkan untuk re-release beberapa minggu sebelum Spider-Man Brand New Day. Tapi ternyata usut punya usut, Endgame rerun ini diundur ke September, alias jadinya setelah Spider-Man. Kenapa tuh kira-kira ya kan? Kenapa Marvel ngotot banget nih ngerilis ulang Endgame, film box office nomor 2 sepanjang masa ya, ngalahin sesama Avengers-nya Infinity War, Titanic, Inside Out, Jurassic World, dan lainnya. Tapi menurut gue nih, itu bukan alasan utamanya. Rumor yang berkembang, Russo Brothers ini pengen menghubungkan kembali nih Infinity Saga dengan Multiverse Saga. Dan re-release Endgame ini akan jadi pintu masuk naratif menuju Doomsday. Kita bakal dapat satu tribute video Stan Lee nih selama 7 menit. Respect ya, the one above all. Oh man. Anyway, before I was so rudely interrupted. Juga ada deleted scene dari Smart Hulk atau Professor Hulk, atau kita bilangnya biasanya Hulk gitu kali ya. Hulk yang nyelamatin warga. Ada isu juga nih, Spider-Man versi Tom Holland diganti sama the one and only Tobey Maguire. Yes, Bully Maguire kita. Pizza time. Nanti gue juga bakal ngebahas kenapa Spider-Man di Doomsday itu Tobey Maguire, kenapa bukan Tom Holland. Tapi sebelum itu kita selesain dulu nih teori yang gokil ini ya. Menurut gue pribadi, ini salah satu teori paling gila gitu ya. Tapi juga paling masuk akal nih, kalau Marvel beneran mau ngedorong MCU ke arah yang lebih dark dan lebih grounded. Jadi gini, seperti kita tahu, Tony Stark versi Earth 616 atau 616 itu meninggal kan. Tapi kalau Marvel mau ngenalin Doom sebagai big bad baru nih, mereka butuh cara untuk bikin dia super mengancam, super unpredictable, dan Super sekali. nyeremin maksudnya ya guys ya. Di titik inilah teori gue mulai jalan. Gimana kalau Dr. Doom dari universe lain yang lebih tua, lebih kuat, lebih rusak moralnya kabur ke MCU 616 dan tujuannya cuma satu, mengambil tubuh Tony Stark. Yes. Kita bahas Doom dulu nih. Doom itu di komik bukan sekedar ilmuwan jenius. Dia obsesi sama power, obsesi sama kontrol, obsesi sama keyakinan bahwa dialah yang harus nyelamatin multiverse. Versi sotoy tapi dia ya. Nah, kenapa Universe 616 ini begitu penting dan diincar banget sama si Dr. Doom ini? Di Loki kita lihat ya bahwa Sacred Timeline itu bersumber di 616. Semua cabang timeline keluar dari 616 itu bakal di-prune. Sejak Loki naik menjadi God of Stories, cabang timeline itu makin banyak dan TVA fokus ngejar varian Kang yang bikin kekacauan multiverse. Artinya Universe 616 dianggap sacred, pusat dari seluruh multiverse MCU, dan itu bikin Tony Stark 616 semakin penting untuk diambil alih oleh Dr. Doom. Coba lu pikirin deh, siapa sih manusia paling sempurna di 616 dari sisi teknologi, warisan, akses global, jaringan ke Avengers, blueprint senjata, dan AI? Jawabannya jelas, Tony Stark. Dan teori gue, dialah anchor being dari 616. Itulah kenapa Doom butuh Tony Stark versi 616. Cuma Tony versi ini yang punya itu semua. Kalau Doom ingin dominasi dari segala multiverse dengan cepat dan bersih, dia butuh tubuh yang gak bisa ditolak dunia. Nah, kita masuk segmen berikutnya nih. Kapan momen tepat untuk Dr. Doom mengambil tubuh Tony Stark? Kalau kalian masih ngikutin teori gue lanjut nih. Tapi kalau kalian masih bingung, gue udah taruh timestamp di video description buat kalian denger lagi ya. Karena akan sangat penting bagi gue ini untuk ngejelasin kalau kalian udah mengerti. Dan tentunya subscribe dulu dong. Eits, jangan lupa belnya hidupin. Cakep. Oke, kapan sih waktu yang sempurna untuk Doom ngerasukin Tony Stark 616? Yes, tentunya itu adalah momen di mana Tony Stark memegang Infinity Stone dari tangan The Mad Titan Thanos.
Bayangin aja, tiba-tiba sebelum dia bilang I am Iron Man, matanya menghijau. Dan dengan power yang dia miliki, dia datang ke Thanos dan dia cabut kepala dan tulang belakangnya seperti di komik. Gila, kurang fan service apa tuh? Doom dengan wajah Tony Stark yang kita sukai melakukan itu di teater. Gila, gue sih udah hype parah ini ya. Udah kebayang kan satu bioskop itu meledak banget hype-nya pasti. Dan itu kenapa Russo Brothers direkrut lagi sama Marvel. Setelah itu kita udah tau lah, gak butuh waktu lama buat Dr. Doom plus Avengers ngehabisin sisa pasukan dan batalion yang dibawa oleh Thanos. Dengan kekuatan Doom yang brutal dan kalkulasi Tony yang presisi, itu jadi kemenangan yang absolut. Setelah kemenangan itu, Dr. Doom dengan wajah Tony Stark tentunya, dan Avengers itu ngeliatin dia kayak orang asing gitu, karena ekspresinya udah beda banget ya. Dia bicara, "Saya, Dr. Doom. Jika saya tidak merasuki teman kalian, dia akan mati. Dan setelah ini, varian-varian Kang akan muncul di seluruh multiverse. Incursion akan terjadi tanpa akhir sejak Loki menjadi God of Stories." Abis itu Doctor Strange pun maju. Dari 14.605 kemungkinan, inilah skenario yang aku lihat. Tony Stark hidup dan Dr. Doom yang menyelamatkan multiverse. Dan kalau kata gue nih ya, ini make sense parah. Nah, sekarang kita balik dulu nih ke teknis. Doom itu punya dua kekuatan. Dia punya sains, dia punya magis, bahkan possession yang baru aja kita omongin ya. Kasih contoh nih, referensi pertama di Fantastic Four nomor 10. Doom mempelajari Ovoid Mind Transfer Technique, sebuah kemampuan untuk menukar jiwa dengan target yang diinginkan. Di komik ini, Doom bertukar tubuh dengan Reed Richards. Doom juga mengendalikan tubuh Reed untuk menyusup ke Fantastic Four, sementara Reed terjebak di tubuh Doom. Salah satu bukti tertua ya, bahwa Doom ini memang bisa mind swap begitu dan merasuki tubuh orang lain dengan teknologinya. Dan teknik ini dipakai berkali-kali dalam sejarah komik. Lalu ada lagi nih, di Infamous Iron Man tahun 2016, Doom merasukin Tony Stark. Dia ngambil identitas Iron Man, menggunakan armor baru, dan bertindak seolah-olah mewarisi legacy Tony. Walau bukan body possession, ini bisa jadi inspirasi MCU untuk konsep Doom mengambil tempat Tony Stark. Sekarang kita masuk ke momen yang paling mind-blowing, dan gue yakin kebanyakan gak akan nebak ini. Pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya sosok yang muncul di post-credit scene Fantastic Four First Steps kemarin? Jawabannya adalah The Real Iron Man 616. Yes! Tony Stark yang jiwanya tertukar langsung mencari cara untuk kembali. Dan ingat, di era retro itu, tahun 1960-an, satu-satunya superhero yang eksis hanyalah Fantastic Four. Tony Stark yang terperangkap di dalam tubuh Victor Von Doom akhirnya mendatangi markas Fantastic Four. Dan dia berbicara dengan Franklin Richards. Bukan untuk mencelakai ya, bukan untuk menculik juga. Ya basa-basi lah, namanya juga manusiawi. Coba deh, kalian datang ke rumah saudara, ada anak kecil, masa gak disapa sih kayak, main apa nih? Kan pasti gitu dong. Nah gitu. Di Fantastic Four First Steps, Doom, sang ruler of Latveria, tidak hadir kan saat acara Susan Richards. Nah, itu bukan kebetulan. Itulah momen ketika Doom menukar jiwanya dengan Tony Stark. Karena Victor kenal baik nih sama si Susan, Tony yang kini terjebak dalam tubuh Doom memanfaatkan hubungan itu untuk minta bantuan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini juga menjelaskan satu hal besar nih. Kenapa post-credit Thunderbolts diproduksi langsung oleh Russo Brothers? Karena Fantastic Four lagi bawa Tony Stark datang ke universe tersebut untuk memperingatkan apa yang udah terjadi di timeline yang udah diacak-acak oleh Doom. Segitu dulu deh ya untuk teori part 1. Gue akan lanjutin di part 2 setelah gue nonton trailer Avengers Doomsday waktu premier Avatar nanti. Tapi seperti janji gue nih, sebelum kita tutup video hari ini, gue akan bahas singkat kenapa nih Spider-Man di Avengers Doomsday itu Tobey Maguire. Kenapa bukan Tom Holland? Jawabannya simple banget. Berdasarkan teori gue barusan, Tom Holland dengan emosinya akan mengejar Doom. Dari situ banyak kemungkinan gelap sih yang bisa kejadian. Sisanya ya kita bakal lihat langsung di Avengers Doomsday. Kasih tahu dong teori versi kalian. Dan ayo kita bangun komunitas pecinta superhero tanpa pandang bulu. Tulis saran dan kritik, tapi jangan lupa stay sinematik.
Misalnya dia fans DC nih, habis itu datang nih misalnya ada orang dari galaksi Bekasi nih, bilang sama Dokter Doom ya kan, dok, kan dokter dia kan, dok, Batman tuh nggak ada kekuatan ya dok. Wah udah, habis satu galaksi.